Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun, Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas nikmat kesehatan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita dapat mengikuti perkuliahan perdana pada semester ganjil tahun ajaran baru tahun 2020 tahun 2021, khususnya pada mata kuliah delik tertentu di dalam KUHP. Idealnya perkuliahan ini dilaksanakan secara tatap muka langsung seperti semester-semester terdahulu, namun dikarenakan kondisi pandemi COVID yang belum memungkinkan kita untuk perkuliahan secara langsung, oleh karenanya kemungkinan besar di semester ini untuk mata kuliah ini akan dilaksanakan secara daring atau secara online. Baik, karena ini pertemuan perdana, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Mungkin ada sebagian yang sudah tahu nama ibu siapa, tapi pasti masih banyak juga yang belum kenal siapa nama ibu yang ngomong ini gitu ya. Nama ibu Dona Raisa Monika SHMH. Kalian bisa memanggil dengan panggilan Ibu Dona. Saya adalah salah satu dosen bagian hukum pidana. Saya salah satu dosen pengajar dari mata kuliah delik tertentu di dalam KUHP ini. Ada beberapa mata kuliah wajib yang juga Ibu ampu ya, seperti semester sebelumnya itu ada hukum pidana, terus juga nanti ada hukum acara pidana, ada delik khusus di luar KUHP, dan ada hukum dan kriminologi. Selain itu juga Ibu mengampu beberapa mata kuliah wajib minat dan pilihan minat yang nanti apabila kalian sudah memilih bagian dan tergabung pada bagian hukum pidana, insya Allah akan beberapa mata kuliah akan bertemu dengan Ibu gitu. Dan untuk mata kuliah delik tertentu di dalam KUHP ini nanti Ibu Dona bersama dengan tim pengajar ya, dan untuk kelas ini nanti Ibu Dona mengajar bersama dengan Bapak Eko Raharjo SHMH. Dan Ibu berkesempatan untuk mengajar di pertemuan awal sampai dengan UTS. Nanti selanjutnya Pak Eko akan melanjutkan untuk pertemuan ke-9 sampai dengan UAS gitu. Baik, di pertemuan perdana ini saya lebih dulu akan menjelaskan terkait kontrak perkuliahan. Mungkin sebelumnya yang sudah mengambil mata kuliah yang Ibu ampu ataupun yang tidak Ibu ampu, idealnya memang untuk pertemuan awal ini kalian harus mengetahui dulu apa itu kontrak perkuliahan atau apa saja hal-hal yang wajib kalian laksanakan dalam pelaksanaan perkuliahan ini gitu ya. Yang pertama itu adalah hal-hal yang harus kalian lakukan. Yang harus kalian lakukan yang pertama adalah datang tepat waktu. Ya, kalau kita kuliah secara langsung biasanya misalkan perkuliahan kita jam 7.30, saya akan kasih dispensasi keterlambatan itu sekitar 15 menit. Namun karena ini daring, saya nggak bisa namanya membatasi waktu kalian untuk masuk ke kelas. Tapi insya Allah nanti akan saya usahakan untuk pembagian video pembelajaran dan sebagainya secara online akan saya sesuaikan juga dengan jam waktu sesuai dengan memang jadwal yang telah ditentukan. Maksudnya apabila kuliah delik tertentu di dalam KUHP ini kan setiap minggunya itu dilaksanakan pada hari Rabu pukul 7.30 ya sampai dengan selesai. Nanti kalian juga harus membuka video pembelajaran ataupun metode-metode lainnya secara online harus tetap tepat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, yaitu pada pukul 7.30. Misalkan nanti metode yang kita gunakan virtualnya secara menggunakan Zoom, ya tetap kalian harus mengikuti sesuai dengan jamnya 7.30. Ataupun nanti saya menggunakan metode-metode lain, insya Allah akan saya usahakan membatasi waktu memang sesuai dengan jadwal yang telah diberikan oleh fakultas gitu ya. Jadi tidak ada toleransi ya, tapi kita tetap harus menerapkan disiplin gitu ya, meskipun kuliah ini dilaksanakan secara online. Itu syarat atau kontrak kita yang pertama. Yang kedua, tetap menggunakan etika dan sopan santun. Kalau masalah pakaian itu kan tetap walaupun secara online nantinya karena kita via Zoom, oleh karenanya kuliahnya bisa pakai kaos oblong aja gitu.
Jangan ya, jadi tetap diusahakan perkuliahan tetap menggunakan pakaian yang selayaknya seorang mahasiswa ya, tidak harus kemeja, tapi pakailah pakaian yang sopan seperti kaos berkerah atau kaos-kaos yang memang layak, jadi tidak berbentuk kaos oblong gitu ya. Kalau sepatu mungkin nggak akan saya periksa gitu ya. Selanjutnya kontrak yang ketiga itu adalah kalian harus memiliki etika dan sopan santun. Selalu setiap semester saya sampaikan kepada mahasiswa yang saya ampuh gitu. Kami tidak mengharapkan mahasiswa yang pintar, jenius luar biasa, yang begitu pandai menangkap setiap pertemuan, tapi memiliki etika yang sangat memprihatinkan gitu ya. Alangkah bahagianya jika orang pintar diimbangi juga dengan etika atau moral yang baik gitu. Tapi bagi kami atau bagi saya khususnya, saya lebih mengedepankan kepemilikan moral seorang mahasiswa gitu ya. Nomor satu moral dan etikanya dulu ya, baru yang kedua saya lihat nilai dari kemampuan atau kepintaran yang dia miliki gitu. Tapi alangkah baiknya jika kalian bisa memahami setiap ilmu yang kalian peroleh diimbangi dengan moral atau etika yang juga baik gitu ya. Jadi saya berharap mahasiswa yang saya ampuh memiliki etika atau moral yang baik dalam bentuk apapun gitu ya. Misalkan kalian mau izin karena sakit ya, via WA saya tidak melarang, via telepon tidak melarang, tapi tetap dengan prosedur yang ada. Nggak mungkin menghubungi seorang dosen jam 10 malam gitu ya, nggak mungkin nelpon dosen jam 5 subuh misalkan gitu ya. Nggak mungkin WA langsung to the point, pakai bahasa yang memang layaknya seorang mahasiswa dengan seorang dosennya seperti apa. Kami tidak mengharapkan sebegitu hormat atau seperti apalah, yang penting atur kata-kata kalian, misalkan mau telepon, mau WA, itu dengan kata-kata yang memang layaknya pantasnya seorang mahasiswa terhadap dosennya gitu ya. Nah, menyambung terkait izin, sakit dan sebagainya, masih dengan kontrak ya, nanti tetap saya akan memberikan toleransi gitu ya, toleransi ketidakhadiran. Seperti mungkin kalian sudah paham bahwa dalam satu semester itu minimal syarat untuk mengikuti UAS adalah 80% dari jumlah pertemuan. Nah, jadi misalkan ada 16 kali pertemuan, berarti minimal kalian harus mengikuti perkuliahan saya sebanyak 13-14 kali. Nah, berarti 5 kalinya boleh nggak masuk dong Bu Dona? Boleh, dengan catatan ada alasan yang memang bisa saya terima untuk ketidakhadiran kalian. Misalkan sakit ya, sakit yang memang tidak mungkin kalian untuk mengikuti perkuliahan saya ya. Tuh. Yang kedua, izin kepentingan keluarga yang memang mendesak ya, misalkan keperluan apapun lah yang memang mendesak, kalian harus hadir ke acara keluarga itu pada saat itu. Misalkan ke pernikahan saudara terdekat ya, kalau pernikahan tetangga kayaknya masih bisa ditunda lah untuk datangnya nanti agak siangan setelah perkuliahan dengan Bu Dona misalkan ya. Ataupun misalkan Bu, saya nggak bisa masuk kuliah karena pagi ini saya harus nganterin ibu saya ke pasar. Nah, itu bukannya ibu nggak mau toleransi ya, tapi kan kalau hanya sekedar nganterin orang tua kemana, itu bisa dipending sampai dengan perkuliahan kita selesai, paling sejam gitu ya, kan bisa nanti jam 10 misalkan nganterin orang tuanya ya. Jadi izinlah memang dalam keadaan yang memang mendesak gitu ya, mendesak dan kira-kira Bu Dona bakal mengizinkan. Kalau kira-kira aduh saya izin gak urung pernah marah, ya lebih baik gak usah gitu ya. Sakit, keperluan keluarga yang memang mendesak, terus juga ada musibah yang memang tidak bisa dihindari, misalkan kematian keluarga terdekat atau apapun, itu bisa izin ke saya dan akan saya kasih dispensasi untuk izin gitu ya. Terkait tugas, kewajiban-kewajiban kalian yang harus dilaksanakan diantaranya selain perkuliahan, tentu nanti akan saya berikan tugas. Berapa kalinya saya belum, kurang lebih biasanya setiap semester itu dari 2 dari saya, 2 nanti setelah UTS. Terus kita ada kuis itu biasanya minimalnya 1 kali sebelum 1 sampai 2 kali sebelum UTS dan 1 sampai 2 kali setelah UTS. Terus nanti untuk UTS 1 kali di tengah semester dan untuk UAS 1 kali di akhir semester. Dan itu wajib kalian ikuti. Bisa nggak mengikuti dengan catatan tadi ya, izin dengan cara yang sopan, dengan
alasan-alasan yang bisa kami maklumi dan bisa kami terima. Selebihnya kalau tidak ada izin, tidak ada keterangan, mohon maaf, tidak ada dispensasi untuk mengulang gitu ya. Jadi akan kami berikan keringanan dalam bentuk pengulangan atau pelaksanaan penundaan ya, baik itu kuis, tugas, UTS dan UAS, dengan catatan pada saat itu kalian izin dengan alasan-alasan yang bisa kami terima gitu ya. Terus juga komponen penilaian. Untuk komponen penilaian itu nanti untuk tugas sebesar 20%, untuk kuis itu sebesar 10%, untuk UTS itu sebesar 30% ya, 30%, dan untuk UAS itu nanti sebesar 40%. Nah, keaktifan atau aktivasi dari mahasiswa tetap saya nilai, yaitu ada komponennya juga gitu. Oke, selanjutnya terkait literatur atau buku ajar. Untuk delik tertentu di dalam KUHP kita ada buku ajarnya karangan Pak Tri Andrisman. Ini setiap tahun kita pakai ini. Beliau adalah ketua bagian hukum pidana. Biasanya setiap semester beliau akan mencetak buku ini. Saya harapkan kalian memiliki atau berusahalah untuk memiliki buku ini ya, karena nanti bahan-bahan yang akan saya sampaikan ke kalian atau tugas misalkan UTS dan UAS kita mengacu kepada buku ini. Jadi besar harapan ibu kalian bisa mendapatkan buku ini atau memiliki buku ini. Misalkan punya kakaknya dulu ada, silahkan pakai yang itu, nggak harus beli yang baru ya. Dapat dari temennya yang sudah lulus juga boleh, asal nggak ngerampas punya kawannya yang saat ini lagi kuliah berbarengan. Oh saya pinjam dulu deh, karena Bu Dona mewajibkan untuk kalian punya buku terus minjem sama teman yang juga lagi ngambil mata kuliah ini, jangan ya, karena kalian akan merugikan teman kalian gitu. Jadi diusahakan untuk memiliki sendiri buku ini, karena buku ini memang tidak hanya untuk semester ini aja nanti manfaatnya, tapi semester-semester yang akan datang. Kalian mengangkat judul, misalkan nanti ngambil jurusan pidana terus mengangkat judul dengan temanya apa yang ada di dalam KUHP, tentu buku ini juga punya peranan penting gitu ya. Jadi saya harapkan setiap mahasiswa yang ngambil mata kuliah ini, khususnya di kelas ibu, itu memiliki buku ajar karangannya Pak Tri Andrisman ya. Caranya gimana terserah, minjem, tapi dengan catatan minjem kawan yang memang sudah tidak menggunakan lagi ya. Selain buku ajar, saya juga mengharapkan kalian memiliki KUHP-nya. KUHP, carilah KUHP kalau bisa yang sekalian dengan KUHAP ya. Jadi nanti belinya juga nggak ada pemborosan. Sekarang kan memang ada KUHP biasanya langsung seperangkat dengan KUHAP. Belilah ini karena ini sampai kapanpun akan kalian pergunakan gitu ya. Makanya saya sangat berharap kalian punya ini gitu ya. Jadi ada dua perangkat ini yang setiap pertemuannya harus kalian pegang, meskipun perkuliahan kita secara daring nanti via Zoom atau via yang lain, bukan via kalian ya, via Zoom, via YouTube misalkan, atau via yang lain lah. Saya tetap berharap pada saat perkuliahan kalian memegang dua hal wajib ini gitu ya, literatur dan juga KUHP. Baik, saya rasa itu kontraknya. Dan mudah-mudahan kalian juga sudah paham ya, dan mudah-mudahan kalian bisa melaksanakan kontrak atau kewajiban yang harus memang kalian laksanakan dalam satu semester ini, mengambil mata kuliah ini dengan Ibu Dona dan Pak Eko gitu ya. Kalau semuanya sudah ditaati, sudah dilaksanakan, insya Allah dalam pelaksanaan perkuliahan lancar, dan harapan saya semua yang ambil mata kuliah ini bisa mendapatkan nilai yang maksimal gitu ya, nilai yang maksimal, minimalnya B+ kalau bisa gitu ya. Baik, untuk pertemuan awal saya rasa saya akhiri hanya untuk kontrak perkuliahan terlebih dahulu. Nanti untuk pertemuan selanjutnya baru kita masuk kepada materi. Makanya besar harapan Ibu untuk pertemuan minggu depan kalian semua sudah memiliki buku ajar atau paling tidak sudah memegang KUHP-nya masing-masing. Baik, untuk pertemuan hari ini, pertemuan perdana hari ini Ibu akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata dari Ibu yang kurang berkenan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.